Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rusdi Sopandi di bengkel mobil Ventis Jaya. Kali ini saya kedatangan mobil Honda Mobilio ya, yang generasi pertama. Keluhannya RPM-nya itu nyangkut kalau di gas nih ya, di gas RPM-nya nyangkut di RPM 1500 sampai 1200. Jadi kalau di gas itu dia nggak mau turun. Asalnya ya penyebabnya customernya baru tune up sekitar 2 harian ya, karena di bengkel lain, bukan di bengkel mobil Ventis Jaya. Ini juga customer saya juga, karena dia mendadak mau pergi keluar kota, tiba-tiba dia tune up di bengkel lain dekat rumahnya. Tiba-tiba RPM-nya setelah di tune up, tiba-tiba RPM-nya malah nyangkut atau tinggi di RPM 1500 sampai 1200, jadi lambat turun ya. Di bengkel tersebut mungkin dibongkar throttle body ya, throttle body yang ini sobat ya, atau throttle weret ya, throttle weret. Nah, kemungkinan ini harus di reset dengan memakai scanner, karena bengkel tersebut tidak punya scanner. Jadi customer saya itu datang ke bengkel saya, minta diperbaikin atau normalkan kembali. Sebenarnya bisa habis bongkar throttle body ini ya sobat ya, throttle body yang ini nih tidak perlu di scanner, bisa ada cara khusus ya, dan caranya mudah, bisa sobat lakukan sendiri di rumah dan juga tanpa harus ke bengkel. Jadi simple caranya. Saya akan beritahu caranya, mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat. Amin. Ya, saya coba hidupkan dulu mobilnya, dilihat keluhannya kayak apa. Oke, coba dihidupkan. Nah, tuh RPM-nya kan tinggi tuh, fokusnya ke sini sobat ya, ke jarum RPM atau jarum speedo. Ini sekitar 1500 sampai 1200 ya. Ini kondisi mesin belum terlalu panas sih, baru sekitar 10 menit ya dihidupkan. Coba saya gas. Nah, itu udah nyangkut, dia lambat turunnya seperti itu, lambat ke di bawah 800 atau 900, dia harusnya cepat turunnya. Dia lambat. Nah, lambat nahan seperti itu sobat ya. Nah, itu gejalanya, harus di reset di throttle bodinya tanpa menggunakan scanner seperti ini, atau merek-merek lain, atau saya pakai Ting Diet Plus. Bisa tanpa menggunakan scanner ini ya, bisa ya, atau tanpa menggunakan scanner deh, ujung-ujungnya seperti itu. Oke, coba saya akan coba. Tolong disimak untuk pengguna mobil Honda bisa mempraktekkan caranya seperti ini tanpa ke bengkel dan tanpa harus mengeluarkan biaya. Nah, seperti sobat ya, kayak ada yang ngayun. Oke, pertama kita matikan aja. Kita matikan mesinnya, kunci kontak cabut aja ya, kunci kontak cabut. Jadi lepas saja kunci kontaknya, lalu kita ke ruang mesin. Oke. Nah, ini udah ada di depan mesin. Sobat tanya mempunyai kunci ring 10 aja, kunci ring 10 untuk meresetnya secara manual. Sebenarnya ada tutorial reset secara manual itu di channel saya, ada di channel Ventis Jaya ada. Tapi kalau ini kan sebenarnya sama sih caranya, cuman ini khusus untuk mereset di RPM ya, RPM untuk Honda semua mobil Honda ya. Setelah dikendorin atau dilepas kabel negatifnya ya sobat ya, kabel negatifnya dilepas. Nah, seperti ini ya, dilepas nih. Oke, ini dilepas. Oke, nanti lepas ya, kondisinya seperti ini.
Nah, ini ada kunci yang tadi ini dihubungkan aja, dihubungkan seperti ini sobat. Jadi di akinya yang positif ini dihubungkan ke negatif. Nah, seperti ini. Seperti ini ya sobat ya. Jadi kondisi negatif ini dilepas. Nah, seperti ini ya. Beberapa saat, sekitar 1 menit seperti ini. Ini supaya kenapa? Supaya ngebuang arus, sisa-sisa arus atau data-data error pada ECU ya, pada ECU, pada sistem ABS, pada sistem transmisi, pada AC dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan seperti ini. Sobat bisa lakukan sendiri dengan mudah dan aman. Setelah 1 menit lalu didiamkan dulu, jangan dipasang dulu sampai 3 menit, supaya arusnya itu yang di dalam ECU itu dia kebuang semuanya atau habis sisa. Nah, pada waktu kemarin itu tidak di reset seperti ini. Jadi ECU itu karena throttle ini dibongkar, dibersihkan, jadi kan itu bersih tuh throttle tuh ya, karena besi itu kan otomatis sesuai dengan ukuran standar ya, semuanya ya ukuran standar ya, dari speknya itu ukuran standar. Jadi ECU itu tidak membaca throttle, dia masih memakai data lama pada throttle itu, sedangkan yang data yang baru itu dia tidak timbul. Nah, untuk menghadirkan atau untuk menghilangkan data yang lama pada ECU itu terhadap throttle atau terhadap semua sensor, harus diadakan reset ulang. Reset ulang itu ya seperti ini ya. Kalau tidak ada scanner bisa seperti ini, tapi kalau dengan menggunakan scanner itu malah lebih gampang lagi, tinggal di reset ulang total semuanya dan bisa. Tapi kalau sobat tidak mempunyai scanner, karena kan scanner lumayan mahal tuh harganya tuh, apalagi yang khusus buat bengkel ya, itu sekitar 2 juta sampai belasan juta itu ya. Kalau ini cukup seperti ini aja. Ini aman. Jadi setelah seperti ini nih semuanya nih, kondisi kebuka ini, jadi nanti setelah dipasang aki, dihidupkan mobil itu akan timbul data baru pada ECU. Jadi ECU itu dia ngebaca semua sensor, semua penggunaan kita, semua BBM kita, dia dibaca semuanya, jadi dimasukkan ke dalam sistem mobil pada Honda Mobilio ini. Oke, setelah udah 3 menit lalu dipasang kembali lalu dikencangkan nih sobat ya. Oke. Ya, sudah kenyang. Oke, kabel negatif akinya sudah kepasang, positif juga tadi tidak dibuka, jadi tidak perlu dikencangkan. Sekarang kita kembali lagi ke dalam mesin ya, ke dalam mobil, ruang kabin untuk menghidupkan mobil ya. Oke. Ya, sudah di dalam ruangan mesin. Sudah di dalam mobil. Ini kunci tadi yang dilepas dipasang lagi. Setelah itu coba dikontak 1 kali, diamkan dulu, matikan kontak, lalu hidupkan kontak, baru deh di starter. Kita lihat ya hasilnya, mudah-mudahan berhasil. Bismillah. Nah, fokusnya ke jarum speedo ini, jarum RPM ini. Nah, ini udah 1000. Wah, dia turun. Suara getar mesinnya pun dia berubah. Jadi kan dia nahan di 1200 ya. Sekarang sudah turun. Nah, di angka 900 ya. Coba kalau kita gas
Nah, dia turun di bawah 1000, sekitar 850 ya, 850. Nah, ini berhasil sobat. Oke, ini berhasil seperti ini. Ini udah di 850 rpm. Itu standarnya seperti ini ya. 850 rpm, 800 sampai 900 rpm. Nah, itu udah 8, ya benar 850. Ya, lebih turun. Kalau tadi kan nahan di 1200. Coba sekarang kita hidupin AC. Nah, mantap. Tidak berubah, tetap 850, jadi tidak ngedrop sobat ya. Dan ini aman. Oke, aman. Mantap. Alhamdulillah. Ya. Jadi ya bisa seperti itu sobat ya. Caranya mudah, simpel, tanpa ke bengkel. Khusus pengguna Mobilio bisa seperti ini. Tapi kalau untuk mobil-mobil Nissan tidak bisa dengan cara seperti itu ya. Dia ada trik khusus bila tidak mempunyai scanner, dengan cara diinjak-injak pedal beberapa kali, atau lebih gampangnya sih dengan menggunakan scanner. Kalau untuk Nissan ya, kayak Nissan Livina, Nissan X-Trail, Nissan Serena, atau Nissan yang lainnya. Kalau untuk sejenis mobil-mobil Honda seperti Honda Mobilio yang lama atau yang new, HR-V, BR-V, Brio, dan CR-V, itu kemungkinan bisa di reset manual seperti ini. Oke, ini udah standar, udah 850 rpm. Mantap. Oke sahabat, demikian tutorial singkat dari saya, Rusdi Sopandi. Bila ada pertanyaan silakan ke channel saya atau ke WA atau ke WhatsApp saya. WhatsApp ada di deskripsi ya, atau di setiap video saya. Atau bila mau servis, ada keluhan, bisa ke bengkel mobil Vendis Jaya. Lagi promo murah, semurah-murahnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Mantap. Tadi RPM-nya tinggi banget. Sekarang udah standar. Oke. AC-nya dingin.